kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, sebaiknya rapikan dulu meja dan kursinya ya. Ya, Bu. Baiklah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Nadia memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk memulai pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nadia Trizenda, Hadir, Bu. Rika Putri, Saya, Bu. Riri Sulastri, Hadir, Bu. Satria Pratama Putra, Hadir, Bu. Ibnu Fajar. Hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, apakah pelajaran minggu kemarin sudah memahami? Kepada Nadia, apakah Nadia sudah memahami? Sudah. Baiklah, alhamdulillah kalau sudah memahami, berarti kita bisa lanjut ya. Ya. Baiklah, jika Nana semua sudah memahami, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya. Piutang bertambah pada, Bu. ya Nadia, Debit. berkurang. Kredit. Baiklah. Yang kedua, kas berkurang terletak pada, Bu. Nadia lagi. Kredit kalau bertambah di debit. Pintar, berarti kamu belajar tadi malam ya. Iya, Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini yang berjudul tentang tahap pencatatan siklus akuntansi. Sebelum kita memasuki ini, kalian kan sudah memahami di mana terletak jika kas bertambah letaknya di debit dan jika berkurang letaknya di kredit, kan kalian sudah memahami. Jadi nanti kita akan mencatatnya lagi ke dalam jurnal-jurnal dengan tahap-tahap. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu? Bu. Ya Nadia. Menurut saya, siklus akuntansi itu sebuah proses pencatatan laporan akuntansi, tetapi dalam bentuk periode tertentu. Nah, terima kasih Nadia. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi yang lebih jelasnya itu, yaitu siklus akuntansi adalah proses membuat laporan keuangan dalam periode tertentu. Paham? Paham. Pertama, kita akan membahas tentang identifikasi transaksi jurnal umum. Anak-anak tadi sudah paham apa itu siklus akuntansi, berarti membuat laporan keuangan. Dalam proses pembuatan laporan keuangan tersebut, kita ada tahap-tahapnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencatat transaksinya kepada jurnal umum. Sebelum kita mencatat ke jurnal umum, sebaiknya kita harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Apa contoh transaksi yang bisa kita lakukan? Pada Nadia? Seperti kita membeli perlengkapan secara tunai. Jadi, jika memang itu contohnya, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara atau tabel pembuatan jurnal umum.
Ini tanggal. Boleh dicatat ya. Iya Bu. Keterangan debit, kredit. Jika tadi contohnya itu membeli perlengkapan secara tunai, berarti apa yang bertambah? Perlengkapannya. Berarti kita bisa pada tanggal 1 ya contohnya, kita bisa membuat di sini perlengkapan dan kasnya Di kredit. berarti kita jorokkan aja ke sini ya. Yang bertambah itu perlengkapan, contohnya saja uangnya 500.000, kita bikin di debitnya 500.000 dan di kreditnya 500.000. Sampai di sini paham? Paham. Apakah ada yang masih ragu? Baiklah, mungkin Anda sudah memahami ya. Baiklah, Ibu akan memberikan satu contoh lagi yang bisa menjawab, itu akan mendapatkan nilai ya. Soalnya seperti ini. Jika di dalam suatu perusahaan memiliki seorang karyawan atau beberapa orang karyawan, jadi setiap bulannya itu perusahaan akan mengeluarkan hak kepada karyawannya tersebut dengan dalam berupa gaji. Siapa yang tahu akun apa yang akan kita buat dalam membayar gaji karyawan tersebut? Siapa yang bisa? Di sini Ibu akan meminta yang mencatat itu perusahaan. Jadi apa akun yang bisa kita bikin? Ada yang tahu? Di jurnal pengeluaran Bu. Ya. Apa itu Nadia? Karena dia mengeluarkan uang, berarti kasnya di kredit. Ya. Terus karena dia mengeluarkan gaji, berarti beban gajinya di debit. Oke. Betul. Nadia akan mendapat nilai 100 dari Ibu. Baiklah, mungkin dari Ananda yang lain mungkin ada yang belum memahami. Sebenarnya akuntansi ini tidak sulit, namun kita harus memahami itu dengan cara kita sering-sering membahas soal-soal yang ada. Ya. Ibu akan memberikan contoh lagi dimana itu dalam kehidupan sehari-hari Anda semua, dimana jika Ananda itu pergi ke warung, inginnya itu membeli kebutuhan untuk sekolah, misalnya seperti membeli pena. Jadi kalian ke warung dan membawa uang pastinya kan. Sesampai di warung, kalian akan diberikan 1 buah pena dan kalian akan memberikan uang kepada ibu warungnya. Berarti apa yang bertambah? Pena. Berarti apa yang berkurang? Uang. Berarti uang kalian habis. Misalnya kalian tuh membawa uang 2.000 dan harga pena pun 2.000. Berarti pena kalian dapat, uang kalian habis. Paham sampai sini? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti pena kalian punya dan uang kalian berkurang atau habis. Dapat kita masukkan itu ke dalam perlengkapan. Berarti perlengkapan kalian tadi bertambah sebanyak uang yang kalian keluarkan dan kas itu berkurang. Berarti uang kalian habis. Paham sampai sini? Paham. Jadi sebenarnya itu tidak sulit, cuma kalian harus memahami. Jika kalian itu sering membaca atau membahas soal-soal akuntansi yang lain, mungkin kalian lebih mudah untuk mengerti. Baiklah Anda semua, jika kalian memang sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, bolehkah Ibu memberikan beberapa soal?
Sebelumnya ibu akan membagikan dulu kelompoknya, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu Nadia dengan Satria, kelompok 2 itu Tri dengan Riri. Baiklah, ibu akan membagikan kertas. Sudah dapat semuanya? Sudah. Baiklah, di sini kalian harus membuat contoh-contoh akun yang misalnya gini. Jika kas itu bertambah pada debit, kalian checklist di debit. Jika piutang itu bertambah pada debit, juga kalian checklist di debit. Kalian buat saja tabelnya seperti ini. Keterangan debit dan kredit. Ya. 10 buah saja. Ibu beri waktunya sebanyak 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tidak ada yang melihat kelompok lain ya, kerjakan kelompoknya masing-masing. Aku lupa nanti apa. Aset utang. Utang. Baiklah, waktunya sudah habis. Tolong dikumpul. Baiklah, ibu akan memeriksanya terlebih dahulu. Oke. Berarti rata-rata kalian sudah memahami apa yang telah ibu sampaikan hari ini. Ya. Baiklah. Dengan itu kita dapat simpulkan pelajaran kita hari ini dari tahap-tahap pencatatan siklus akuntansi. Yang pertama identifikasi transaksi jurnal umum, kita harus melakukan transaksi terlebih dahulu, baru dapat kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal atau dalam tabel yang telah kita sediakan. Hingga itu yang terakhir itu ya jurnal penutup atau jurnal pembalik. Ya, berarti sampai sini kalian paham? Di sini dapat ibu lihat kelompoknya sudah oke. Kalian sudah memahami. Mungkin dari semua yang sudah ibu jelaskan tadi, mungkin karena akuntansi ini sedikit sulit, bukan sulit sih, tetapi lebih kalau kita tidak memahami akan membuat kita lebih cepat bosan. Nah, ibu ada sesuatu buat kalian sebentar ya. Ya Bu. Baiklah, biar kalian tidak bosan, mari kita menonton video yang ibu tampilkan. Terdengar suaranya? Dengar Bu. Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya.
mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan. Ya, itulah video yang Ibu tampilkan. Mungkin sedikit membuat peregangan bagi kalian semua. Ya, Bu. Baiklah, dari semua penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, Nadia. Apakah akuntansi itu penting, Bu? Oh, mengapa akuntansi itu penting? Ya, jawabannya iya, sangatlah penting. Sebab akuntansi itu adalah suatu laporan keuangan, apalagi berada di dalam suatu perusahaan. Itulah sangat penting. Karena di dalam suatu perusahaan itu kalau tidak ada laporan keuangan yang jelas, maka perusahaan itu akan clear. Jika laporan keuangannya itu sudah oke, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu sudah baik atau lebih maju. Di dalam perusahaan itu, orang yang membuat laporan akuntansi itu disebut akuntan. Paham dari sini, Nadia? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Nadia? Baiklah, terima kasih kepada Nadia yang telah bertanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah tahap laporan keuangan atau tahap pencatatan siklus akuntansi itu dari yang pertama yaitu identifikasi transaksi jurnal umum sampai dengan jurnal penuh. Ya, maka itulah kesimpulan yang bisa kita ambil. Semoga Anda semua dapat memahaminya dan bisa membawa ilmu ini pulang, dan minggu depan lagi akan Ibu tanyakan lagi dan Anda harus bisa menjawab apa yang telah Ibu tanyakan, ya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan dulu membagikan dua kelompok. Kelompok pertama itu Nadia dengan Satria, kelompok kedua itu Tri dengan Riri. Bila dicatat ya soalnya. Buatkan Ibu konsep tentang tahap pencatatan siklus akuntansi dalam bentuk kertas karton. Tahu kan? Buatlah sedemikian rupa sebagus mungkin tentang tahap pencatatan siklus akuntansi. Minggu depan dibawa tugasnya kembali dan dikumpul. Siapa yang bagus nanti tugasnya itu akan kita pajang di kelas. Baiklah, paham Anda semua? Paham. Baiklah, dengan berakhirnya tugas kita tadi, sebelumnya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu.